Yes, they were. No, come on, Chris. They We gotta get over this. Now, there's reasons, and that's the point we're at. I want to hear the reasons. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau mengisahkan satu kisah yang cukup mengerikan terjadi pada satu keluarga yang harmonis dan agamais yang berada di Amerika Serikat. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama. Kisah ini dimulai dari bapaknya dulu ya. Bapaknya ini bernama Chris Coleman. Saat itu Chris Coleman ini hidup dari keluarga yang sangat religius karena bapak dan ibunya adalah seorang pendeta. Harusnya si Chris ini kan jadi seorang pendeta juga, biasanya ngikutin apa yang dilakukan orang tua. Tapi enggak nih, si Chris setelah lulus SMA dia melanjutkan untuk masuk ke dinas ketentaraan di Amerika Serikat. Dia di dinas itu jadi divisi K9 atau divisi yang suka ngelatih anjing-anjing itu. Pada saat itu dia berkenalan dengan seorang gadis yang menurut dia cantik dan dia suka, bernama Sherry. Sherry ini memang berada di ketentaraan Amerika Serikat juga, cuman beda divisi ya. Dia berada di divisi angkatan udara. Hubungan mereka ini terus berlanjut sampai mereka akhirnya memutuskan untuk ke jenjang pernikahan. Mereka melakukan pernikahan pada tahun 1997. Hingga 1 tahun kemudian mereka dianugerahi anaknya yang pertama bernama Garrett. Itu lahir tahun 1998. 2 tahun kemudian lahir anaknya yang kedua tahun 2000 bernama Kevin. Waktu berlalu sampai akhirnya dinas kemiliteran ya yang di Amerika Serikat ini dua-duanya sudah berakhir. Hingga mereka tinggal di satu komplek perumahan perumahan tentara gitu, karena di situ ada polisi, ada tentara, jadi satu komplek itu orang-orang dinas semua. Pada saat itu untuk melanjutkan hidupnya ya, si Chris Coleman ini kemudian diterima menjadi bodyguard seorang penceramah agama Kristen yang bernama Joyce Meyer. Memang saat itu gaji dari Chris ini langsung ditawarkan cukup lumayan, soalnya Chris kan badannya gede ya. Dia ditawarin gaji itu $100.000 atau 1,2 miliar kalau di Indonesia nih. Dan kerjanya dari Chris ini enak banget gitu. Jadi kan si penceramah ini suka ceramah nggak hanya keliling Amerika, tapi bahkan sampai keliling dunia. Sedangkan si Chris sama si Sherry sama kedua anaknya itu suka diajak untuk putar-putar keliling dunia ngikuti si penceramah itu. Jadi intinya enak banget gitu hidup mereka. Rupanya kenikmatan hidup mereka ini telah membuat seseorang cemburu kepada mereka. Itu pertama kali terjadi pada tanggal 14 November tahun 2008. Saat itu si Chris ini mendapatkan surat elektronik ya atau email dari email yang bernama Destroy Chris. Email itu berisi hujatan-hujatan, berisi hinaan-hinaan, dan berisi ancaman. Ancamannya kalau ancaman biasa orang cemburu kayak gimana ya, orang iri biasa aja sih sebenarnya ya. Tapi ini ancamannya sampai ngebunuh segala loh. Dan ancaman ini nggak hanya ke Chris tapi juga ke Joyce Meyer, bosnya si Chris itu. Mereka bilang bahwa si Joyce Meyer ini harusnya menghentikan dakwah-dakwahnya. Jangan dilanjutkan lagi dakwah-dakwahmu. Kalau kamu tetap melanjutkan, keluarga Chris akan saya bunuh. Kok yang dilarang itu pendetanya, tapi yang dibunuh keluarga Chris yang diancam? Aneh juga sih. Tapi pokoknya gitu ya. Bahkan pada beberapa email yang terakhir mereka menyebutkan, kamu jangan sampai mengabaikan ancaman dari saya. Karena cepat atau lambat kami akan menghabisi keluarga dari Chris Coleman ini saat mereka tidur. Dan kami benar-benar akan melakukannya. Ini ngeri banget guys. Tiba-tiba gitu, gak ada angin, gak ada hujan, ada hater yang seperti itu. Hater kelas kakap ini, mas, serem banget ya. Terus ancaman ini tidak hanya melalui email ya. Mereka juga mengirimkan lewat surat fisik. Surat biasa ditulis tangan. Dan
surat ini dikirimkan ke rumah Chris. Jadi orang ini berarti berani banget mendatangi rumah Chris, terus menaruh surat itu di rumah Chris. Karena di surat itu nggak ada perangko, berarti jelas kan diantar gitu kan. Pada awalnya memang Chris Coleman ini agak mengabaikan ya, namanya mungkin ada yang nggak suka sama dia gitu kan, jadi tidak dihiraukan. Tapi karena udah sering dan udah surat fisik dan terus menerus ancamannya mengerikan, akhirnya dia pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian. Email yang terakhir datang pada tanggal 27 April tahun 2009. Email ini mengatakan kalau ini adalah peringatan yang terakhir. Mimpi burukmu akan segera terjadi. Setelah laporan dari Chris ini ke kepolisian tadi ya, rupanya salah satu polisi yang menyelidiki kasus Chris ini adalah tetangga Chrisnya sendiri. Dia bahkan berseberangan, rumahnya ada di depan Chris. Nah, dia untuk menyelidiki kasus ini, dia memasang CCTV di depan rumahnya yang mengarah ke rumah dari Chris. Itu untuk mengawasi siapa tahu ada orang yang mencurigakan ke rumah Chris. Karena kan ada orang yang ngirim surat dengan datang sendiri itu tadi kan. Setelah dilihat hasil dari CCTV yang terjadi beberapa hari belakangan ini, gak ada hal-hal yang mencurigakan, gak ada orang ke situ. Yang ada malah Chris sendiri dan anak-anaknya lagi main di taman gitu loh. Jadi sama sekali mereka nggak menemukan tanda-tanda mencurigakan. Kemudian pada tanggal 5 Mei tahun 2009, tepat pukul 6:43 pagi, tetangga Chris ini yang detektif bernama Justin mendapatkan telepon dari Chris. Jadi si Chris ini katanya sedang berada di gym ya, dia lagi nge-gym. Dia menghubungi si Sherry istrinya ini melalui SMS, melalui telepon berkali-kali tapi nggak diangkat-angkat. Padahal Sherry itu biasanya kalau ditelepon sama si Chris ini cepet tanggap gitu, langsung menjawab. Makanya dia khawatir dan curiga hingga dia pun menelpon Justin tetangganya itu untuk tolong deh liatin itu rumah gua, kok si Sherry nggak ada jawaban dari pagi gua telepon. Kemudian si polisi ini pun mendatangi rumah Chris. Dia memasuki rumah Chris di ruang keluarga, ruang tamu. Memang tidak ada siapa-siapa ya. Dia panggil-panggil nggak ada jawaban. Sampai dia memasuki ruang tidur keluarga dari Chris. Di situ ternyata sudah ada mayat dari Sherry dan kedua anaknya. Mereka semua sudah meninggal dunia. Lantas Justin ini pun langsung menelpon teman-teman kepolisiannya ya. Mereka pun pada datang semua. Saat itu kemudian jam 6:57 baru Chris ini sampai ke rumah. Saat itu dia merasa shock ya, takut gitu atau khawatir ya. Kok banyak polisi di rumah gua? Dan di situ di bawah itu jenazah istri dan anak-anaknya dari dalam rumah. Tapi si Chris ini bukannya datengin jenazah keluarganya itu ya, dia malah diam terpaku di sebelah mobilnya sambil menangis. Mungkin shock ya, jadi nggak bisa gerak apa gimana, orang wajar sih seperti itu ya. Kemudian setelah itu istri dan anak-anaknya pun dimasukkan ke dalam ambulan. Chris ini ikut masuk ke dalam ambulan dan menuju ke rumah sakit. Kemudian polisi melanjutkan investigasi awal tentang kejadian ini. Mereka lihat di dalam rumah ini banyak ini cat ya. Jadi tembok-tembok dari rumah Chris ini dicat warna merah seperti cat pilok gitu, cat semprot. Dan itu dari kata-katanya mirip dengan kata-kata email yang sering diterima oleh Chris, email-email ancaman itu. Jadi polisi menduga pasti pelakunya ini adalah orang yang sama dengan orang yang sering mengirim email ancaman kepada Chris. Kemudian soal jenazah anak dan Sherry ya, ditemukan bahwa Sherry ini tampaknya sempat melawan si pembunuh sebelum dia meninggal. Itu tampak dari bekas-bekas lebam di mukanya, seperti ada luka pukulan gitu di matanya itu pada lebam. Jadi kayaknya dia ngelawan terus sama yang ngebunuh itu ditonjokin, mungkin seperti itu. Dan yang pasti di ketiga korban ini masing-masing terdapat luka cekikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa mereka semua ini meninggal karena akibat cekikan si pelaku. Di dalam penyelidikan awal ini ada satu kejanggalan sebenarnya yang ditemukan oleh kepolisian ya.
Kan seperti kita tahu ya, tetangganya dari Chris ini kan punya CCTV yang mengarah ke rumah si Chris. Dan beberapa hari sebelum kejadian itu, tidak ada satupun orang yang mencurigakan yang memasuki rumah dari Chris berdasarkan CCTV itu. Yang ada cuman dari kalangan keluarga Chris sendiri, anak-anaknya, istrinya, orang tuanya, seperti itu. Jadi orang ini tuh masuk lewat mana gitu loh, kayak nggak mungkin gitu ya. Akhirnya keesokan harinya Sherry dan anak-anaknya ini pun dimakamkan. Saat itu dari awal sampai akhir prosesi pemakaman itu Chris terus menangis. Dia benar-benar terpukul dengan kejadian ini. Sampai dia diamankan oleh bapak ibunya ya, ditenangkan gitu, dikuatkan. Kemudian pemakaman itu pun selesai pada hari itu ya, hingga keesokan harinya Chris ini tampak membuangi barang-barang dari milik anak-anaknya dan milik istrinya. Jadi seperti kayak baju-baju, kayak mainan. Pokoknya barang-barang mereka ini dibuangin semua di tempat sampah gitu. Dan hal itu kebetulan ada beberapa tetangga yang melihat. Anehnya dalam kejadian membuang itu, si Chris diiringi dengan mimik wajah yang tersenyum, guys. Nah loh, jadi barang-barang yang seharusnya menjadi memori ya, atau apa ya, milik orang yang dicintainya meninggal disimpan, tapi ini kenapa dibuang dengan cara mimik yang kayaknya senang. Polisi melanjutkan penyelidikan lebih mendetail tentang kasus ini. Pertama yang mereka lakukan adalah menanyai orang-orang yang terdekat dengan keluarga itu, termasuk orang tua dari Chris dan termasuk si Chris sendiri. Pada saat interogasi awal itu polisi sempat menanyai tentang adanya luka di tangan dari Chris. Yang Chris bilang bahwa itu adalah luka yang disebabkan oleh tempat tidur dorong yang berada di ambulan. Pada saat itu interogasi awal ini berakhir ya. Setelah itu polisi terus melakukan penyelidikan sampai mereka mendapatkan hasil visum dari tim otopsi rumah sakit. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa di kuku dari jenazah Sherry ini ditemukan ada darah dan ada semacam kulit dari manusia gitu. Jadi rupanya si Sherry ini sempat nyakar pelaku atau bekas apa gitu ya. Kemudian mereka pun melakukan tes DNA terhadap kulit atau darah tersebut. Selama menunggu hasil DNA keluar, polisi terus mencocokkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar rumah itu kan. Mereka melihat lagi rekaman-rekaman dari CCTV tetangganya. Memang di rekaman itu tampak si Chris ini meninggalkan rumah jam 5:43 pagi. Hanya itu aja ya, petunjuknya itu aja. Cuman polisi curiga kenapa nggak ada orang mencurigakan, seharusnya kan kerekam di CCTV, ini nggak ada loh. Sampai akhirnya kemudian tes DNA pun keluar. Ternyata hasil dari tes DNA menunjukkan bahwa darah dan kulit itu adalah milik dari Chris Coleman, suami dari Sherry sendiri. Kemudian tim visum ini tidak hanya ngasih info itu, mereka juga bilang bahwa melihat dari tanda-tanda fisik mayat dari Sherry dan anak-anaknya ini menunjukkan bahwa mereka ini telah meninggal 3-4 jam sebelum mereka ditemukan. Mereka kan ditemukan pada jam 6:43 ya oleh Justin. Berarti kalau mereka sudah meninggal 3 jam atau 4 jam sebelumnya, berarti mereka diperkirakan meninggal sekitar jam 3 pagi. Nah, sedangkan rekaman CCTV menunjukkan Chris ini pergi menuju gym pada jam 5:43 pagi. Berarti pada saat Chris ini keluar rumah, Sherry dan anak-anaknya telah meninggal dunia. Sedangkan kalau kita ingat ya pernyataan awal dari Chris Coleman pada hari itu, dia meninggalkan rumah, istri dan anak-anaknya dia bilang masih pada tidur di tempat tidur mereka. Polisi masih menahan diri nih untuk tidak memanggil kembali si Chris Coleman untuk diinterogasi. Mereka menyelidiki lagi dengan detail sampai ke kartu kredit milik Chris Coleman itu. Di situ kan ada data-data transaksi yang dilakukan di bank itu tercatat kan. Beberapa hari sebelum kejadian itu, Chris ini sempat ke toko bangunan. Dia membeli cat semprot yang berwarna merah.
Hingga kemudian dengan bukti ilmiah tim visum yang ada dan bukti dari transaksi itu, polisi pun kemudian memanggil Chris Coleman kembali ke kantor polisi untuk ditanyai. Pada saat itu polisi kembali menanyai tentang kronologis kejadian di hari itu. Si Chris ini menjelaskan seperti seolah-olah dia meninggalkan anak dan istrinya itu keadaan hidup. Padahal polisi ini tahu bahwa si Chris ini adalah pelakunya. Chris didesak tapi tetap dia tidak mengaku. Bantahan terus dilakukan oleh Chris ini pada saat itu hingga Chris ini akhirnya diamankan di kantor polisi. Sementara polisi terus menindaklanjutin penyelidikan tentang kasus ini. Mereka membongkar seluruh rumah dari Chris ya, mencari-cari bukti, dan mereka juga menyita perangkat komputer milik Chris Coleman. Mereka menyelidiki isi dari komputer itu sampai ditemukan ternyata itu adalah komputer yang sama yang digunakan untuk mengirim email-email ancaman kepada Chris Coleman. Jadi yang selama ini ngirimin ancaman-ancaman segala macam mengerikan itu kepada si Chris itu adalah dia sendiri. Jadi dia sudah mengatur segalanya, guys. Hal ini kemudian dicocokkan atau ditanyakan kepada si Chris sendiri. Saat itu Chris kembali membantah. Dia bilang bahwa komputer gua sempat dihack orang kemarin. Jadi itu bukan gua yang nulis. Tapi dari seorang ahli IT mengatakan bahwa meskipun dihack, si pengirim surat ancaman ini ya, email ancaman itu berarti melakukannya di rumah Chris. Karena device ini sudah terdeteksi, kan sekarang canggih ya. Device ini sudah terdeteksi melakukan pengiriman email itu di rumah Chris. Yang itu nggak mungkin dan itu pasti adalah Chris pelakunya. Kemudian polisi juga menemukan video-video hot yang berada di komputer Chris. Pemeran dari video hot ini adalah Chris Coleman sendiri dan seorang wanita asing. Lantas polisi pun menyelidiki siapa wanita asing di video itu. Mereka mendapatkan info bahwa wanita itu bernama Tara Lynch. Tara Lynch ternyata adalah sahabat karib dari Sherry, istri dari Chris Coleman. Sherry dan Tara Lynch ini karena sahabat karib otomatis sering bertemu kan, sering bertemu di rumahnya si Sherry, bertemu di rumahnya Tara. Dan hal itu otomatis Tara ini bertemu dengan Chris Coleman. Mereka rupanya saling jatuh cinta kemudian hingga terjadilah perselingkuhan di antara mereka. Itu tadi info yang didapat dari Tara saat diinterogasi oleh polisi ya. Kemudian Tara ini juga mengaku bahwa benar dia telah melakukan perselingkuhan dengan Chris, tapi dilakukan sejak bulan November tahun 2008. Padahal pada bulan November itu adalah pertama kali Chris mendapatkan email ancaman. Jadi nggak mungkin kalau perselingkuhannya dilakukan pada bulan yang sama ya. Jadi polisi terus menyelidiki lagi sampai mereka menemukan bahwa Chris dan Tara ini pernah check-in di sebuah hotel pada bulan Agustus tahun 2008. Jadi perselingkuhan mereka ini udah dilakukan lebih lama dari yang Tara akui. Sementara itu memang kasus ini berlangsung sangat lama ya. Hampir setahun itu penyelidikan tentang kasus ini. Itu disebabkan karena Chris ini tidak pernah mau mengakui perbuatannya. Dia terus membantah. Akhirnya polisi pun terus menyelidiki ya, mencari motifnya si Chris ini apa sampai tega menghabisi keluarganya sendiri. Polisi menduga atau membaca bahwa perselingkuhan ini adalah motif dari Chris untuk menghabisi keluarganya sendiri. Memang setelah polisi menyelidiki lagi ya tentang hubungan mereka, ditemukan bahwa banyak percakapan-percakapan yang selama ini mereka lakukan. Di antaranya adalah banyak sekali percakapan tentang Tara Lynch yang minta untuk dinikahi oleh Chris Coleman. Cuman pada saat itu memang si Chris Coleman ini udah jatuh cinta banget sama si Tara ya. Cuman dia tidak bisa menceraikan Sherry. Itu dikarenakan Chris Coleman ini kan bekerja sebagai bodyguard seorang pendakwah agama, di mana dalam isi materi dakwaan dari si Joyce Meyer ya, bosnya si Chris itu adalah tentang masalah keluarga, tentang memperbaiki hubungan keluarga yang retak. Makanya bosnya ini selalu menekankan karyawannya untuk jangan sampai melakukan perceraian di keluargamu.
Jadi bos ini sangat tegas, apabila ada karyawan yang melakukan perceraian maka dia akan langsung dipecat. Jadi Chris Coleman ini dia takut kalau dia sampai menceraikan si Sherry, dia akan dipecat oleh bosnya, dia akan jadi pengangguran. Itu bisa dicocokkan dengan salah satu percakapan dari Chris dan Tara ini, di mana si Chris ini bilang ke Tara bahwa untuk dapat menikahimu, aku akan mencari cara lain. Jadi maksud si Chris adalah cara selain menceraikan Sherry. Dan menurut perkiraan polisi lagi, sejak saat itulah Chris mulai menyusun satu rencana untuk menghabisi Sherry dan anak-anaknya. Jadi rencana ini rupanya sudah dipersiapkan oleh Chris ini sejak lama, dan dia baru melakukannya kemarin itu. Hingga akhirnya dengan berdasarkan segala bukti yang ada, akhirnya polisi menetapkan Chris Coleman ini sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Sementara untuk Tara Lynch itu ya, polisi memang menyelidiki dia juga dengan intens, akan tetapi tidak ditemukan bukti akan keterlibatan dia pada rencana jahat dari Chris Coleman. Hingga waktu berlalu sampai masa persidangan dari Chris Coleman ini pun dimulai. Dari penyelidikan yang selama 1 tahun tadi ya, itu diimbangi dengan pengadilan yang berjalan selama 1 tahun juga. Jadi ini menyita perhatian rakyat Columbia, Illinois, Amerika, sempat booming banget nih. Hingga pada bulan April tahun 2011 akhirnya keluar keputusan dari pengadilan. Meskipun Chris Coleman ini membantah seluruh tuduhan dari polisi, tapi polisi juga sudah mendapatkan bukti-bukti segala macam yang sangat kuat dan semuanya mengarah kepada Chris Coleman. Sedangkan Chris Coleman dia membantah dengan tidak dapat membuktikan bahwa dia itu tidak bersalah. Pengadilan pun menjatuhi dia hukuman pembunuhan tingkat pertama. Hukumannya adalah hukuman penjara seumur hidup tanpa bisa pembebasan bersyarat sama sekali. Sontak hal itu pun membuat gembira rakyat Columbia, Illinois yang mendengar keputusan dari pengadilan ya. Rupanya mereka mengikuti terus gitu. Mereka merasa jijik gitu dengan kelakuan dari Chris ini yang tega membunuh istri dan anak yang masih kecil hanya gara-gara seorang pelakor. Kemudian setelah 1 tahun ditahan ya, Chris Coleman ini rupanya nggak nyerah-nyerah. Dia sempat melakukan banding lagi akan keputusan dari pengadilan. Sampai dia melakukan banding 3 kali loh. Jadi dia yakin banget kalau gue ini kagak bersalah. Segitunya ya, semua bukti udah ada gitu. Tapi untungnya pengadilan tidak mengabulkan semua banding dari Chris Coleman. Itu disebabkan karena Chris Coleman ini memang tidak bisa menunjukkan bukti baru yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Makanya semua banding ditolak dan percuma dia melakukan. Itulah tadi kisah tentang keluarga yang seharusnya harmonis, tapi karena orang ketiga ya, karena nafsu sih sebenarnya, karena nafsu gitu. Jadinya ya ancur-ancuran kayak gini ya, sungguh miris sih kalau ada kasus kayak gini nih. Orang nggak bisa berpikir jernih kalau udah nafsu ya. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah kali ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih. Thank you and see you. Langsung nelpon ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada satu kejanggalan pada kasus Chris ini, yaitu setelah itu polisi masih terus melakukan penyelidikan sampai mereka mendapatkan hasil visual. Sherry dan Tara Lynch ini karena sahabat Chris, itu adalah info yang didapat oleh itu tadi info yang didapat hingga pada bulan April tahun 2011 akhirnya keputusan pengadilan pun ada yang menjatuhkan